Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ariko Ridwan. Pada kesempatan kali ini eh, saya akan menjelaskan mengenai DRP atau Drug Related Problem. Baik, sebelum melangkah ke skenario, kita harus mengetahui apa sih itu DRP. Jadi, Drug Related Problem adalah merupakan situasi yang tidak dialami oleh pasien yang disebabkan oleh terapi obat sehingga dapat berpotensi menimbulkan masalah bagi keberhasilan penyembuhan yang dikehendaki. Nah, selanjutnya adalah skenario. Jadi Nyonya K, 21 tahun, MRS, tanggal 21 April 2011, dengan keluhan batuk sejak tahun terakhir. Kadang disertai batuk darah, suara sesak, nyeri menelan, kadang sesak nafas disertai demam, terutama sore. Pasien riwayat diare yang hilang timbul sejak 4 bulan, pada mulut luka yang hilang timbul sejak 6 bulan lalu. Pasien telah didiagnosa HIV dan TB paru 10 bulan yang lalu, namun berhenti minum obat anti tuberkulosa sejak 8 bulan lalu. Sesekali mengkonsumsi obat ARV yang telah diresepkan oleh dokter. Berat badan pernah turun dari 55 kg menjadi 33 kg dalam waktu 4 bulan. Namun saat ini berat badan telah meningkat menjadi 46 kg. Nah, untuk riwayat sosial, pasien memiliki riwayat hubungan seksual di luar nikah, menikah, kemudian menikah 2 kali, dan saat ini memiliki suami yang menderita HIV. Kemudian riwayat pengobatan, obat TB-nya itu 2-HRZE per 4H3R3, kemudian obat ARV-nya itu AZT 300 mg 3 kali sehari, kemudian ditambah dengan efavirenz 600 mg 1 kali sehari. Untuk pada pemeriksaan tanda vital tanggal 21 April 2011, yaitu didapatkan kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya itu 90/50 mmHg, kemudian nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, kemudian suhu tubuh aksila itu 38,2 derajat Celcius. Kemudian pada pemeriksaan fisik kepala dan leher didapatkan konjungtiva anemis, ulkus pada lidah 2 kali 1 cm multitiple. Kemudian pada pemeriksaan torak tanggal 21 April 2011 didapatkan suara nafas bronkofaskular dan bronkial pada kedua hemitorak, didapatkan ulkus labia majora. Selanjutnya, untuk hasil pemeriksaan radiologi torak pada waktu masuk didapatkan infiltrat pada kedua lapang paru, terutama apek, dengan kecurigaan suatu proses spesifik lesi sedang. Hasil laboratorium tanggal 21 April 2011 didapatkan Hb 7,8 gram per desiliter, leukosit 11, kemudian trombosit 735, gula darah sewaktu 120, hapusan putum BTI-nya positif. Kemudian didiagnosa HIV/AIDS dengan TB paru dan kandidiasis oral. Selanjutnya, untuk terapinya dilakukan pemasangan nasogastric tube untuk bantuan nutrisi, diberi O2 3-4 ml per menit, infus RL D5 aminofusin tiap 8 jam, tablet multivitamin C dan B kompleks 3 kali 1 tablet, kemudian paracetamol 3 kali 500 mg, transfusi PRC 2 kolv, kemudian cotrimoxazole 1 dikali 960 mg, kemudian nystatin drops oral 4 kali 2 ml, fluconazole oral 1 dikali 100 mg, fusidic cream pada labia mayora per 8 jam, kemudian rifampicin 400 mg, kemudian INH 300 mg, dan etambutol 1000 mg. Kemudian untuk hasil laboratoriumnya 24 bulan 4 2011 yang diterima tanggal 4 bulan 5 2011 setelah penderita meninggal, didapat CD4 absolut 6 sel,
Kemudian limhochi T helper sangat kurang, CD4 persen sama dengan 3%. Limhochi CD4 5+, kemudian ABSCNT 243 sel. Nah, selanjutnya yaitu adalah analisis DRP. Untuk tabel klasifikasi dasarnya itu didapatkan C7 pasien terkait. Penyebab DRP dapat dikaitkan dengan pasien dan dirinya, perilaku, disengaja atau tidak disengaja. Kemudian untuk penanganan DP-nya yaitu hasil menunjukkan status imunologis penderita yang menurun secara progresif akibat penghentian obat anti tuberkulosis. Kemudian cotrimoxazole dengan dosis 960 mg bertujuan untuk profilaksik terhadap pneumonitis carini pneumonia dan toxoplasmosis. Selain itu, pemberian cotrimoxazole diberikan pada kasus HIV atau AIDS dengan infeksi TB. Diberikan ciprofloxacin 200 mg per 12 jam untuk infeksi sekunder. Nah, untuk selanjutnya yaitu tabel masalah drug related problem atau DRP itu P3, pengaruh terapi obat belum optimal. Nah, penanganan DRP-nya itu terapi antiretroviral ARV direkomendasikan pada semua pasien TB HIV berapapun jumlah CD4-nya dengan obat anti tuberkulosis atau AT, tetapi menjadi prioritas utama apabila ARV diberikan bersama dengan OAT, pasien akan minum terlalu banyak obat sehingga untuk memulai terapinya OAT diberikan terlebih dahulu dengan ARV dalam 8 minggu pertama. Nah, selanjutnya analisis yang ketiga yaitu tabel klasifikasi penyebab permasalahan terkait obat atau DRPS. Yang pertama yaitu kode C3.1 yaitu dosis terlalu rendah. Penanganan DRP-nya adalah pada skenario diberikan nystatin drops oral 4x2 mili. Ini dosis yang rendah, di mana dosis nystatin drop seharusnya itu 4x6 mili menurut PIONAS BPOM. Pada skenario dosis rifampicin 450 mg, sedangkan menurut PIONAS BPOM dosis rifampicin itu adalah 600 mg. Kemudian C32 dosis terlalu tinggi. Penanganan DP-nya adalah pada skenario dosis etambutol 1000 mg, yang dimana dosis obat ini terlalu tinggi, sedangkan menurut PIONAS BPOM dosis etambutol sama dengan 15 mg 1 kali sehari. Selanjutnya, bagaimana sih KIY atau komunikasi informasi dan edukasi untuk pasien HIV? Jadi, yang pertama itu adalah melaksanakan pendidikan dan memberikan informasi yang tepat dan benar tentang HIV atau AIDS kepada masyarakat luar agar dapat mengembangkan sikap dan perilaku positif untuk melindungi dirinya dan orang lain dari penularan HIV. Kemudian mengembangkan jiwa semangat dan saling membantu dan non-diskriminasi terhadap para pengidap HIV, penderita AIDS, serta lingkungannya yang terdekat, seperti contohnya istri, suami, keluarga, teman sekerja, dan sepergaulan. Kemudian memberikan penjelasan luas tentang kebijaksanaan dan strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS serta pelaksanaan situasi dan kondisi setempat. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.